Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang bahas dalam tema jangan mau enaknya aja dong. Nah, saya kembalikan lagi Pak Rois. Ada yang mau bertanya nggak Pak? Kayak Ustaz Zoki, silakan. Iya. Kita yang mau nanya banyak sama Bapak soalnya. Sebenarnya iya sih, sebenarnya kita ingin bertanya. Terima kasih. Semangat. Iya, iya. Ya Allah. Ini Mbak, saya kan ini anak-anak ini sudah saya anggap keluarga sendiri, tapi Masya Allah. faktanya kan bukan sebenarnya. Cuma kita anggap mereka sebagai keluarga, sebagai saudara. Suatu ketika pasti dia harus mereka-mereka ini harus tahu jati diri yang sebenarnya. Mereka harus ditunjukkan siapa sebenarnya orang tuanya. Mohon saran, ini saat yang tepat untuk memberitahu mereka-mereka itu waktunya kapan. Mohon izin guru-guru, dan tampaknya sebenarnya Pak Rois udah lebih berpengalaman mengenai itu sebetulnya. Nanti saya juga belajar sama Pak Rois insya Allah. Mohon izin Pak Rois. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Rois, kapan waktu yang tepat untuk kita memberitahu bahwa anak itu adalah anak adopsi, izinkan saya bercerita tentang Nabi Muhammad SAW yang juga punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah ini, teman-teman sekalian, adalah seorang anak yang ketika itu dibawa oleh ibunya ke satu tempat. Namun ketika dibawa ke satu tempat, ternyata terjadi banyak sekali para tentara berkuda yang merampas harta-harta dan merampas anak-anak, yang kemudian anak-anak tersebut dijual di pasar. Salah satu yang dijual di pasar dan dirampas itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang kemudian Zaid bin Harithah ini dibeli oleh seseorang yang kemudian diberikan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah memberikan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid bin Harithah sangat luar biasa mencintai dan melayani Nabi, sampai Nabi sangat mencintai Zaid bin Harithah. Sangat mencintai sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Zaid bin Harithah ini namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Walaupun setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Maka di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, anak adopsi atau anak yang kita angkat tetap dia harus tahu siapa orang tuanya. Kapan waktu terbaik? Kalau kita lihat teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman juga, nanti mungkin Pak Rois boleh cerita. Yang terbaik tentu ketika dia masih kecil. Di usia 3 sampai 6 tahun, usia 6 tahun khususnya sudah mulai bisa diajak bicara. Jelaskan makna adopsi yang dipahami olehnya. Kenapa ketika di waktu kecil? Karena nanti ketika remaja adalah pencarian identitas. Kalau kita terlambat memberitahunya dan dia dengar dari orang lain, dia akan kehilangan rasa percaya dirinya, dan kemudian dia akan marah mungkin, dia merasa bahwa dia dibohongi selama ini, maka itu menjadi masalah. Ketika di masa kecil, maka jelaskan tentang konsep adopsi misalnya, atau tentang konsep anak misalnya, bahwa anak itu ada yang dari rahim seorang ibu, ada anak yang kemudian diadopsi, dan itu sama-sama berharga, sama-sama disayangi, sama-sama adalah orang-orang yang juga mendapatkan kasih sayang full. Tidak ada yang berbeda, berbeda hanyalah satu dari rahim seorang ibunya sendiri, satunya dari ibu yang lain. Anak-anak yang sama-sama berharga, jelaskan itu sejak kecil. Dan kemudian teman-teman sekalian, limpahkan anak itu dengan kasih sayang tiada berbeda, sehingga dia sudah mulai paham sedikit demi sedikit. Kalau nanti dijelaskannya ketika remaja, akan susah teman-teman sekalian, akan sangat susah. Tadi saya katakan, dia akan merasa bahwa dirinya dibohongi selama bertahun-tahun, mungkin dia akan berontak, mungkin dia akan pergi, mungkin dia akan menangis berlarut-larut, dan itu memerlukan waktu lagi untuk mengembalikan kepercayaannya. Itu memerlukan waktu lagi untuk melimpahkan kasih sayang kepadanya, bahwa dia harus paham nggak ada yang berbeda. Anak adopsi dengan anak kandung nggak ada yang berbeda, kasih sayang tetap sama. Hanya perbedaannya tetap harus dijelaskan. Di dalam hukum Islam, sedari tadi kita sudah sama-sama menjelaskan teman-teman sekalian, bahwa yang namanya anak adopsi itu atau anak angkat tetap dia dinasabkan kepada ayah kandungnya, artinya kepada ayah angkatnya tidak mendapatkan waris, tidak mendapatkan kalau dia perempuan tidak menjadi wali nikah dan sebagainya. Tetap harus dijelaskan perlahan-lahan. Semoga Bapak dan Ibu yang punya hati luar biasa, yang sudah mengadopsi anak-anak yang juga luar biasa, diberikan oleh Allah SWT kelimpahan rahmat berkah karena sudah menjadi orang baik yang menolong anak-anak manusia. Kita tolong satu anak manusia, kita menyelamatkan satu nyawa manusia, seolah-olah atau seperti kita menolong seluruh manusia. Insya Allah, semoga Allah berikan ganjaran terbaik untuk Bapak dan Ibu yang baik hati seperti Pak Rois pada hari ini. Masya Allah. Terima kasih Umah. Berarti baiknya kita tuh memberitahu kepada anak yang mungkin
ini adopsi Tapi anak. betul nggak Pak? Ini Bapak berdasarkan pengalaman dari waktu kecil atau di waktu dia sudah besar? Sudah mulai bisa diajak bicara. Masya Allah. Sama di luar negeri. Di luar negeri juga begitu. Di mana luar Kok negeri? Ustaz tahu di luar negeri? Emang Karena ke sana? pernah aku ngobrol juga tentang anak-anak seperti itu. Jadi dipasangkan foto orang tuanya. Masya Allah. Dan orang tua yang mengasuhnya, ini orang tuamu ya. Masya Jadi Allah. saya bukan seperti itu. Oke, baiklah. Masya Terus ya Bib, Allah. bagaimana sikap Rasul ketika ada perempuan hamil di luar nikah dan minta dirajam? Oh, kisahnya. Kisahnya. Aku masih ingat itu. Masih Gimana ingat? kisahnya? Oh iya. Iya, mohon Bib. Mau diingatkan dijawab. lagi? Ya boleh, silakan Bib, jawab kronologinya, silakan. Pertama sebelum saya bawa ceritakan, bukan kita memberatkan buat orang adopsi Ustazah ya. Ya. Ini tidak berat sama sekali, cuman memang ada hukum-hukumnya. Contoh misalnya, kalau orang adopsi anak perempuan, kita nggak tahu di luar mahram sama sekali, maka ini anak perempuan sama kita batal wudhu. Ya, jadi kalau udah besar, kalau dicium tangan, batal wudhunya karena bukan mahram. Baik, subhanallah, banyak cerita atau seperti yang disampaikan atau diceritakan di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ada seorang perempuan, diriwayatkan ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bukan orang mengatakan Islam itu keras, tidak, sampai kata Rasul ketika ini orang pernah melakukan dosa dan dia sudah hamil. Ketika hamil datang sama Nabi, maka dia mengatakan, wahai Rasul, aku telah melakukan suatu perzinahan sehingga aku hamil. Nabi kayak pura-pura nggak dengar. Kata Nabi, katakan sudah, kau pulang saja, mungkin kau lupa, kata Rasulullah. Kau pulang saja. Kemudian dia pulang. Datang lagi Ustaz Maulana sama Rasul. Dia meyakinkan Rasul, wahai Nabi, aku sudah melakukan suatu perzinahan dan aku sedang mengandung anak perzinahan tersebut. Nabi katakan, sudah, mungkin kau lupa, silahkan pulang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nggak puas dia betul-betul pengen betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, aku benar-benar berzina dan mengandung anak perzinahan ini. Maka Nabi katakan, kau kembali lagi setelah anak itu lahir. Jadi Nabi suruh pulang, kembali lagi setelah anak itu lahir. Subhanallah, setelah 9 bulan datang lagi kepada Nabi, dia mengatakan, wahai Rasul, anakku sudah lahir, silahkan hukum aku. Maka Nabi mengatakan, pulanglah dulu kau ibu, maka susui anakmu dengan rapi. Nabi katakan, susui, berikan dia ASI yang bagus. Setelah dia kau sapi, selesai dia tidak bisa menyusu lagi, silahkan kau kembali lagi. Maka pulang itu perempuan, pulang dia. Setelah pulang, selesai mungkin hampir 2 tahun, balik lagi kepada Nabi, wahai Rasul, ini anak sudah sehat, sudah aku susui, dan dia sudah terpisah, sudah disapi, sudah terpisah dari susu. Maka kata Rasulullah menunjuk kepada sahabat, siapa yang mau miara anaknya? Maka itu anak diambil sama sahabat, ada sahabat yang piara itu anak. Maka itu ibu dirajam sampai dia meninggal dunia. Tapi ada sahabat yang terkena darahnya. Maka sahabat itu menggerutu, wah ini darah orang yang punya dosa. Maka sahabat tersebut ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau tahu dia semua dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada contoh, dan contoh yang paling terbaik adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti kita sebaiknya setelah itu berdoa kembali kepada Allah dan bertaubat ya Ustaz. Betul. Ya, Masya Allah. Baiklah Pak Rois. Ini kan kita pengen tahu ya, bagaimana sih cara Pak Rois menghidupi dan merawat semua bayi-bayi itu? Karena kita tahu dan katanya memang Pak Rois belum menerima sumbangan apapun itu ya. Dan juga kita kalau misalnya kita mau sumbangin, boleh nggak sih sebenarnya Pak Rois? Terima kasih Mas. Sebenarnya sejak awal kami memutuskan untuk tidak mencari sumbangan, tidak mencari sumbangan, Tapi menerima kan Pak? Iya, Ya. tidak mencari subsidi dan tidak mencari donatur. Kami ingin mengajari anak-anak itu untuk mandiri sebisanya, karena hidup itu kan tidak bisa mengharap belas kasihan siapapun. Betul. Hidup itu adalah perjuangan kita dengan Allah. Jadi
dan itu harus dicontohi. Ternyata contoh itu lebih dibutuhkan daripada cuma nasihat. Ketika anak-anak itu melihat bapaknya ini berjuang dengan teori-teori yang kami ajarkan dan tampaknya bisa, kemudian anak-anak itu alhamdulillah manut semuanya. Dan semua kami berikan skill yang banyak di sana. Anak-anak itu mulai SMP, SMA itu sudah mulai bisa membeli mimpi-mimpinya. Sudah mulai bisa beli motor, ada yang sudah bisa beli mobil. Mereka bekerja, Pak? Mereka usaha dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ada yang bisa main musik ke kafe-kafe, ke rumah makan. Tapi mereka bantu gak adik-adiknya tuh? Semua kami yang tanggung. Mereka untuk keperluan dirinya sendiri, untuk menabung mimpi-mimpinya, untuk menabung keinginan-keinginannya. Jadi kami cuma memberikan modal, kemudian mereka harus kembangkan sendiri. Ada yang bisa membuat sampai hari ini semua bentuk sabun cair. Jadi mulai sabun mandi cair, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, sabun lantai, sabun mobil, kemudian sabun setrikaan, dan adik-adiknya yang menjual. Oke, Masya Allah. Berarti Pak Rois sebelum melepas mereka, tapi memberikan bekal dulu Harus, ilmu Mas. dan ilmu-ilmu untuk menjalani hidup ke depannya. Iya, lah. betul. Masya Allah. Karena kemampuan itu yang harus mereka miliki ke depannya untuk berjuang. Ketika dia sudah tidak ada di panti lagi. Baik, terima kasih Bapak Rois penjelasannya. Waduh, ini ilmu banget sih ya Pak ya, Ustadz Maulana ya. Masya Allah. Tapi ini Ustadz Maulana ada pertanyaan nih Ustadz. Aduh ya Allah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Setiap anak sudah ditentukan garis rezekinya masing-masing. Setiap anak sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Walaupun dia tidak pernah minta dilahirkan ke dunia, tapi mengapa masih ada yang menganggap bahwa anak yang dilahirkan itu merupakan beban? Mohon penjelasan. Izin Habib Pak Rois Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap anak datang dengan membawa rezekinya masing-masing. Ingat, ketika di dalam perut ibu sudah ada rezekinya. Yakin itu. Sudah ditetapkan rezekinya lewat satu pintu. Namanya pintu plasenta. Nah, itu satu pintu plasenta. Ketika lahir, Allah bukakan dua pintu rezeki. ASI. Kanan dan kiri. Satu menjadi makanan, satu menjadi minuman. Kemudian setelah tutup ASI-nya, selesai masa penyapiannya, maka Allah bukakan 4 pintu rezeki. 4 pintu rezeki itu air, susu, dari hewan, dari tumbuhan. Jadi semua sudah diatur rezekinya. Betapa banyak orang dikatakan anak orang kaya, ternyata dia alergi tidak bisa makan nasi. Ada gitu. Iya, alergi roti banyak saja ya, gitu ya, Ustadz ya? Ustadz. Aku nggak bisa, anakku itu cuma makannya roti, nggak bisa makan nasi, Nggak bisa makan ikan. nggak bisa makan ikan, ada macam-macam. Jadi ternyata Tapi rata-rata suka duit itu. ternyata ada anak tidak ada alerginya, semua dimakan. Masya Allah. Kita bisa lihat, ada orang, maaf dikatakan orang kaya, tapi anaknya kok kurus-kurus ya. Sementara ada anak Ada alergi susu, coklat, iya, banyak. macam-macam. Ustadz. Jadi mohon maaf, nggak usah jauh-jauh di rumah saya aja, ya Allah. Saya itu biasa kadang-kadang cemburu dengan rumah orang. Makanan sudah disiapkan, makan bersama. Kita tidak. Anak yang pertama beda makanannya, anak kedua beda makanannya, anak ketiga beda makanannya, anak keempat tidak ada yang sama makanannya. Jadi anak berapa, Ustaz? Ada 4. Ibunya belum ya? Iya, beda-beda. Nah, kalau begitu yang mana namanya rezeki? Semuanya. Coba mohon maaf, camkan ini. Segala hal yang bermanfaat, yang menyenangkan, itu rezeki. Betul. Mau kemana, Ustaz? Bapak senang nggak dengan anak-anak itu? Senang sekali. Rezeki. Jangan beranggapan rezeki itu uang, makanan, dan sebagainya. Tidak. Semua yang menyenangkan adalah rezeki. Terima kasih kepada anak-anak lagi nonton. Terima kasih. Coba. Terima kasih untuk anak-anak yang ada di panti asuhan, anak-anakku tercinta. Tetap semangat, belajar yang rajin, jadi orang-orang baik dan bermanfaat untuk sesama. Cintai segala sesuatu dengan tulus. Masya Allah. Bapak tidak mengharapkan balasan dari mereka. Sama sekali tidak. Tidak mengharapkan balasan. Ingat, rezeki itu bukan hanya sekedar materi. Tapi rezeki itu adalah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Makanya anak itu disebut perantara rezeki orang tuanya.
Bahkan, mohon maaf, anak itu menjadi karunia. Betapa banyak orang tua tidak punya rumah, anaknya beliin rumah. Masya Allah. Betapa banyak orang tua, ya Allah, tidak pernah ke tanah suci, tidak membayangkan bisa ke tanah suci. Ternyata anaknya menyebabkan pergi orang tuanya ke tanah suci. Dan betapa banyak juga ada orang tua tidak pernah naik mobil, anak membuat dia naik mobil. Tulang anaknya supir angkot. Jadi, Bang, Masya Allah, terima kasih Ustaz Uni. Berarti kebahagiaan Bisa keluarga kesan, itu adalah ya. sebuah rezeki ya. Dan juga anak ini memiliki rezeki melalui perantara orang tuanya. Jadi jangan perkarakan ini, aduh, rezeki itu yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Masya Selesai. Allah. Masya Terima Allah. kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Tapi nih ya Ustaz Maulana, ada lagi nih pertanyaan nih untuk Ustaz Maulana. Hati-hati nih. nih pertanyaannya apa lagi nih? Jadi ini Rin bacain ya. Ustadz ada yang bertanya nih, apa hukumnya kalau ada seorang wanita melahirkan tapi tidak bisa membesarkan dan beliau diberikanlah pada seseorang pasangan suami istri yang belum mempunyai anak? Nah, mana kamera? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Baiklah Ustadz. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pak.